Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas materi pameran. Benar sekali, pameran. Bila didefinisikan, pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya agar dapat diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pameran berdasarkan jenis karyanya. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pameran homogen. Pameran homogen adalah jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain sebagainya. Lalu, pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah pesertanya. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua bagian, yaitu pameran tunggal, yang merupakan pameran yang dilaksanakan oleh perorangan. Artinya, hasil karya yang dipamerkan adalah karya seni dari satu orang saja. Kemudian, pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota suatu kelompok tertentu. Misalnya, teman-teman kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Kemudian, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Bila bicara berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya, pameran terbagi atas pameran indoor atau pameran di dalam ruangan, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor hanya memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. Berkebalikan dengan pameran di dalam ruangan, jenis pameran selanjutnya adalah pameran outdoor atau pameran di luar ruangan, yaitu penyelenggaraan pameran yang biasanya karya-karya yang dipamerkan tahan terhadap suhu ruang terbuka. Misalnya pameran patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan dan keramik, teman-teman. Fungsi pameran di sekolah. Melaksanakan pameran di sekolah memiliki beberapa fungsi yang sangat vital. Antara lain, yang pertama, sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Kedua, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Keempat, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Kelima, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Dan yang keenam, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Tujuan pameran seni rupa di sekolah. Banyak sekali tujuan pameran seni rupa di sekolah. Di antaranya, membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Ketiga, melatih berorganisasi. Keempat, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dan yang kelima, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Setelah teman-teman memahami fungsi dan tujuan pameran, mari kita bahas
Perencanaan pameran. Dalam mewujudkan tujuan diadakannya sebuah pameran, maka perlu dibentuk sebuah kepanitiaan yang akan membuat perencanaan terorganisir agar tujuan dari kegiatan pameran tercapai. Secara umum, kepanitiaan sebuah kegiatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah atau steering committee. Panitia pengarah yaitu panitia yang bertugas memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penanggung jawab kegiatan di sekolah biasanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau yang sederajat. Sedangkan pembimbing atau pembina kegiatan tentu saja adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kepanitiaan selanjutnya adalah panitia pelaksana atau organizing committee. Panitia pelaksana adalah panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan sejak awal hingga akhir. Dalam bagan skema kepanitiaan biasanya diisi oleh ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksana kerja seksi-seksi masing-masing bidang sesuai dengan yang dibutuhkan. Tugas kepanitiaan pameran. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pelindung atau penanggung jawab pameran. Bertugas sebagai penanggung jawab sebuah kegiatan, memberikan nasihat, saran, dan pencerahan dari masalah di lapangan, baik kepada pembina atau pembimbing maupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. Pembimbing. Pembimbing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia. Kemudian, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Selanjutnya, ketua panitia. Ketua panitia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasi kerja seluruh panitia kerja, termasuk sekretaris dan bendahara. Kemudian, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Setelah ketua, tentu saja sekretaris. Sekretaris memiliki tugas menyusun dan menyiapkan proposal. Kedua, menyiapkan surat-surat keluar. Ketiga, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Keempat, menyiapkan surat izin. Kelima, menangani urusan ke dalam. Dan yang keenam, menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Bendahara. Bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mencatat dan menyimpan uang masuk. Kedua, mengeluarkan uang belanja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, membuat administrasi keuangan. Dan yang keempat, tentu saja membuat laporan keuangan. Selanjutnya, seksi acara. Seksi acara memiliki tugas. Yang pertama, mengkoordinasi para pendukung acara. Kedua, menyiapkan susunan acara. Ketiga, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Seksi publikasi. Seksi publikasi memiliki tugas dan tanggung jawab, di antaranya menyediakan surat izin pameran. Yang kedua, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang. Dan yang keempat, menginformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, seksi konsumsi. Tugas dan tanggung jawab dari seksi konsumsi antara lain menyusun daftar menu dan tentu saja bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Seksi dokumentasi.
Tugas dan tanggung jawab dari seksi dokumentasi adalah tentu saja mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Setelah seluruh kepanitiaan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, selanjutnya menyusun rencana kerja. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Rencana kerja tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal ini disusun oleh ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris dan juga oleh bendahara pameran, yang disusun berdasarkan pertimbangan arahan ataupun petunjuk oleh pembina. Menyusun jadwal pameran. Jadwal pameran adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang A. Materi pameran, B. Kelengkapan pameran, C. Tempat pelaksanaan pameran, D. Publikasi, E. Waktu penyelenggaraan pameran, F. Dekorasi, G. Anggaran kegiatan, dan tentu saja yang terakhir, kepanitiaan. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa adalah: yang pertama, persiapan penyelenggaraan pameran. Persiapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pameran seni rupa antara lain mempublikasikan kegiatan, baik itu melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan maupun yang lainnya. Kemudian mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan, menyediakan perlengkapan pameran, kemudian menyiapkan ruang pameran, dan menyusun acara pembukaan serta penutupan. Tahap penataan ruangan. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan ruangan antara lain mendekorasi ruang pameran, memajang karya seni rupa yang akan dipamerkan pada tempat yang sesuai, menempel label karya setiap benda seni dengan data yang komplit yang meliputi nama pembuat, asal sekolah atau kelas, judul karya seni, jenis karya seni, bahan yang digunakan, dan teknik yang digunakan. Pada tahap ini juga harus dipikirkan mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu, dan tempat untuk meletakkan buku, pesan-pesan, serta memasang lampu sorot di tempat-tempat yang membutuhkan. Selanjutnya pada saat tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh kegiatan yang meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara, pengarah acara, penempatan petugas jaga stand, buku tamu dan buku pesan-pesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi, dan tentu saja upacara penutupan. Evaluasi pameran. Setelah pelaksanaan kegiatan pameran selesai dilaksanakan, tentu saja kita mencapai pada tahapan berikutnya, yaitu evaluasi pameran. Pada tahap evaluasi pameran dapat dibagi dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi dari mulai perencanaan pameran hingga proses kegiatan. Sedangkan evaluasi hasil adalah hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari kegiatan pameran tersebut. Tujuan dari evaluasi pameran adalah untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Evaluasi juga memiliki manfaat, di antaranya: 1. Memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain, dan yang kedua tentu saja sebagai tolok ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kami berharap sahabat semua dapat memahaminya dengan jelas.
Tidak lupa kami selalu mengingatkan kepada sahabat untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian dari kami. Seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa.